Sorry ass DJ. Kak Madina, terima kasih ya Kak sudah membantu untuk share screen. Nextnya Kak, please. Nah, teman-teman silahkan bisa dilihat ya di layar monitornya teman-teman, mau pakai HP, mau pakai laptop, semuanya terlihat ya. Kalau di sini di layarnya itu ada satu Facebook. Saya rasa teman-teman semuanya juga hampir setiap hari menggunakan Facebook. Iya. Oh, kalau nggak bisa nextnya aja Kak. Okay. Yang nomor 3. Yang nomor 3 ada Ade Siliniawati. Oke, silakan. Kenapa kok menjawab termasuk low scam? Mengirimkan barang kepada kita, kemudian dia meminta uang kepada kita, gitu ya. Itu sih sebenarnya seperti itu simpelnya. Oke, iya, kebanyakan manusia memang seperti itu. Oke, terima kasih Kak Ade. Oke, Kak Medina, next please. Ya, love is beautiful ya teman-teman, tapi kita juga harus bijaksana ya. Next please. Kan pertama tadi pelaku menghubungi calon korban via online dating app serta belum pernah bertatap muka. Biasanya modusnya itu dia itu belum pernah kopi darat tapi udah langsung kayak minta uang gitu loh, dengan banyak alasan yang emergency lah, yang kecelakaan lah, yang mau datang ketemu kamu tapi nggak punya uang untuk beli tiket lah, seperti itu. Terus kemudian pelaku menggunakan kata-kata yang indah mesra untuk memikat kepercayaan calon korbannya. Jadi kan sebelum dekat dia ini berusaha untuk mendekati kita, terus kemudian setelah mendekati kita baru dapat kepercayaannya. Setelah itu kemudian dia akan minta hal-hal yang dia inginkan, seperti itu. Terus yang poin ketiga, ada ancaman kepada korban akan dipidanakan jika tidak membayar uang untuk mengambil paket tersebut. Di last story saya tadi itu kan saya sebutkan kalau tidak mengambil paket ini maka akan didenda, seperti itu ya. Nextnya Kak. Scammer itu tidak hanya dari Amerika, Nigeria, tapi juga ada scammer yang memang dari Indonesia juga. Ayo, siapa yang sudah pernah jadi korban dari scammer sesama orang Indonesia saja? Ayo silahkan dicat. Kalau memang ada yang pernah menjadi korban, jangan lupa untuk melapor ke polisi ya, dan sertakan bukti buktinya. Scammer Indonesia itu biasanya dia akan mengirimkan foto KTP ke korbannya. Nah, ketika dia mengirimkan foto KTP, buat kita yang sudah pernah belajar ini ya, ini nanti KTP-nya itu bisa kita cek NIK-nya, nomor NIK-nya di kelurahan itu tercantum apa tidak, seperti itu. Terus kemudian biasanya yang dari Indonesia itu mengirimkan gajinya nggak, gaji deposito seperti itu, tapi itu semua tuh palsu gitu. Terus dokumen perusahaan lewat itu juga bisa kita cek dari Google. Terus kemudian kalau si scammer ini atau orang yang baru kita kenal dari Facebook lah, dating online lah, atau apapun itu, biasanya itu mungkin di akhir itu kalau dia akan selalu mengejar materi, dia akan meminta materi, jadi seperti itu. Kalau scammer Nigeria itu biasanya dia akan dalihnya seperti yang saya ceritakan tadi di contoh kasus yang saya angkat, dia akan mengirimkan sebuah hadiah, terus kemudian akan meminta uang untuk mengambil barang tersebut. Terus juga biasanya ada website jasa kurir yang abal-abal. Terus kayak yang tadi itu yang dari saya ceritakan kasus yang saya angkat tadi itu kan ada anggota yang lain yang me-WhatsApp si korban dan menyatakan dia dari kurir pengiriman jasa, seperti itu. Dan juga biasanya banknya itu juga itu semuanya mereka biasanya tidak bekerja sendirian, jadi berkomplotan seperti itu, berkelompok seperti itu ya teman-teman. Oke Kak, next please. Nah, biasanya tanda-tanda penipuan berkedok cinta itu biasanya begini. Seperti yang saya bahas di awal, dia akan mengungkapkan cinta dengan cepat. Baru kenal nih udah langsung ngomong, "Hai, I love you."
something like that lah. Terus ngomong, "Hei, kamu kok cantik banget sih," gitu loh. Terus dia mau kayak orangnya tuh kayak sok kenal gitu loh, langsung udah kayak udah kenal berpuluh-puluh tahun seperti itu. Terus kemudian dia akan mengaku sedang tugas di luar negeri lah, tugas militer lah. Ini biasanya yang scammer dari luar negeri itu seperti itu. Terus kemudian dia akan menggali informasi keuangan atau data pribadi kita. Terus meminta kita untuk keluar dari dating apps. Kalau kita kenalnya dari dating online, seperti yang saya contohkan tadi, aplikasi Tinder, itu biasanya dia akan meminta kita untuk yuk chatting di sini yuk, keluar dari aplikasi ini. Terus kemudian meminta kita untuk mengirimkan sejumlah uang dengan berbagai alasan, seperti kita kan sekarang kita di Hongkong nih, terus kita punya kenalan yang ada di Indonesia, gak usah yang luar negeri juga lah, tuh, yang di Indonesia saja kan, kayak orang kita sendiri kita bisa lebih percaya seperti itu, tapi tidak semudah itu teman-teman. Terus kemudian dia akan meminta untuk mengirimkan uang untuk membeli tiket lah, yang dia tiba-tiba sakit lah, yang orang tuanya inilah itulah. Jadi di situ tuh ada banyak sekali alasan-alasan yang dia gunakan untuk mendapatkan uang dari kita, seperti itu ya. Dan pada tahun 2019 sampai sekarang itu penipuan berkedok cinta ini semakin meningkat. Jadi makanya sangat penting sekali untuk kita itu tahu triknya. Kalau lawan kita atau kita kenal dari media sosial itu orangnya kok udah menunjukkan tanda-tanda yang seperti ini, kita harus lebih waspada ya teman-teman. Oke, next Kak. Tuh, kalau itu cuman kayak mengirimkan uang, mungkin uang kita yang hilang gitu ya. Kalau cuman uang yang hilang, gak masalah lah, kita masih bisa kerja, terus nanti kita dapat uang lagi, seperti itu ya. Simpelnya seperti itu. Tapi kan uang itu juga kan kita dapatkan bukan ketika kita tidur terus dapat uang sendiri, nggak gitu kan teman-teman. Kita harus kerja jauh dari keluarga ya, meninggalkan orang tua kita, keluarga kita, anak kita, terus kita harus nabung untuk punya uang. Tiba-tiba pas uang kita udah ngumpul, terus si scammer ini tinggal minta aja gitu kan. Banyak kan laki-laki di luar sana yang tiba-tiba baru kenal terus ngomongnya, aku mau buka usaha dong, modalin dong, kayak gitu kan. Nah, jadi kita harus benar-benar hati-hati dan teliti kalau untuk biar kita terhindar dari scam ini. Selain dari finansial, keuangan, atau materi, kita juga rugi perasaan. Masa sih kita nggak ngerasa sakit hati? Pasti kita ngerasa sakit hati dong, karena udah dihianati, kita udah jujur sepenuhnya sama dia, udah ngasih uang apa segala macem, tapi dia cuma main-main sama kita gitu kan. Terus juga rugi waktu juga, terus stres juga iya. Dan yang paling parah biasanya karena kita uangnya sudah diambil semua, kita udah nggak punya tabungan lagi, kita harus mulai dari nol lagi. Itu biasanya mental kita yang kena, kita bisa jadi depresi seperti itu. Terus yang paling saya takutkan lagi, kenapa ini kita ada maternity right, terus kemudian recognize paper itu. Terus yang paling parah lagi, love scam ini biasanya kalau teman-teman yang di Hongkong ini kan banyak sekali yang kenalnya di dating online, terus kemudian kopi darat, terus udah gitu hamil di luar dari perencanaannya, dan kemudian ditinggal. Itu kan yang lebih parah lagi kan, seperti itu. Nanti harus anaknya seperti apa, terus bagaimana pengurusannya ketika hamil itu, gimana, boleh kerja lagi apa enggak, itu tadi udah dijelaskan sama Kak Yani ya teman-teman. Nah seperti itu. Ini kita harus sangat berhati-hati. Yang dirugikan itu perempuan, meskipun scammer ini bukan hanya seorang laki-laki ya, karena kalau udah ngomong soal uang, semua lelaki atau perempuan juga butuh uang, seperti itu. Jadi scammer ini bisa laki-laki, bisa perempuan, seperti itu. Next please. Kenali dulu dia itu siapa, dia itu tinggalnya di mana, alamatnya kalau perlu, terus kantornya juga kita harus tahu di mana, seperti itulah. Yang lebih detail, lebih hati-hati, karena kan saya rasa yang di seminar ini juga teman-teman itu bukan umur 18 tahunan lagi, tapi udah 20 tahunan lebih. Jadi pemikirannya juga harus lebih matang, lebih hati-hati gitu ya kalau orang Jawa bilang. Terus nextnya itu lebih mencintai diri sendiri. Kalau kita lebih mencintai diri kita, otomatis kita tuh mau ngelakuin sesuatu juga mikir, oh iya ya, nanti akibatnya seperti ini gitu. Jadi pikir dulu sebelum kita ngelakuin. Terus lebih mencintai diri, kayak lebih ngembangin diri lah, seperti itu. Terus stay mindful ini tetap sadar dengan apa yang kita lakukan. Oh, kalau
aku kenalan sama dia, terus aku copy darah sama dia, terus aku begini, terus nantinya begini dong. Oh oke. Kalau teman-teman merasa belum siap, pastinya jangan dilakuin dulu deh gitu ya. Terus be aware, tetap waspada dengan lingkungan. Meskipun kita udah percaya sama dia, tapi jangan sampai percaya 100% lah. Orang yang udah menikah aja bisa cerai gitu kan. Nah, jadi memang cinta ini apa ya, selalu bilang kalau cinta, ngomong soal cinta, love scam itu belum tentu 1 tambah 1 itu 2, 1 tambah 1 itu bisa jadi 11 seperti itu ya. Jadi ya memang harus sangat ekstra hati-hati, dan yang bisa tahu adalah diri kita sendiri gitu loh. Jadi disitulah pentingnya untuk lebih mencintai diri kita, tetap sadar dan waspada. Terus kemudian untuk menghindari itu semua, biasanya kalau baru kenalan nih ya, jangan mau diminta untuk mengirimkan uang. No duit, no data pribadi, dan no video atau foto seksi. Karena biasanya kalau kita mengirimkan foto atau video yang seksi itu nanti bisa jadi apa ya, kayak dijadiin senjata gitu loh, dan senjata untuk meras uang kita. Seperti itu teman-teman. Nanti di sesi akhir teman-teman juga boleh bertanya atau menambahi, karena kita di sini juga sama-sama belajar ya teman-teman. Oke, next Kak. Mengalami apa yang harus kita lakukan. Jadi pelan-pelan dan bicaralah dengan seseorang yang Anda percayai. Misalkan saya dekat sama Mbak Yani sebelah saya ini ya. Jadi kalau saya ada masalah terus saya bingung ini, gimana ya? Oh, saya percaya sama Mbak Yani, saya percaya sama sahabat saya gitu kan. Terus jadi kita saya cerita sama Mbak Yani saya punya ini gimana ya gitu loh. Jadi kalau ada orang lain yang kita ajak bicara itu biasanya kita akan lebih membukakan gitu loh. Kalau orang lain itu bisa membaca pikiran yang tidak kita pikirkan seperti itu. Jadi kalau saya mikirnya A, Mbak Yani bisa mikir B. Jadi efeknya itu jadi saya punya pertimbangan yang harus saya pikirkan. Oh seperti itu ya gitu. Terus kemudian jangan biarkan scammer membuat Anda terburu-buru. Biasanya itu scammernya itu gini, dia mendekati kita juga punya waktu. Misalkan dalam waktu 2 minggu aku udah harus dapat uang dari dia nih gitu. Aku harus udah deket sama dia terus udah bisa ngambil uang dari dia lah. Pokoknya dia nggak mau rugi karena yang ditargetkan dia itu dapat untung seperti itu ya. Terus jangan pernah mentransfer uang dari rekening bank Anda. Hati-hati sekali lah teman-teman, karena nyari duit itu susah gitu ya. Jadi jangan sembarangan mentransfer uang untuk seseorang atau untuk apa yang belum pasti gitu loh. Terus kemudian hubungi bank Anda jika teman-teman itu udah merasa kayak aku udah terlanjur ngirim uang ke dia nih gitu kan. Terus hubungi bank agar itu tuh rekeningnya kita itu diblok kayak gitu loh. Jadi ditutup akunnya seperti itu. Terus nanti laporan ke polisi ya kan. Terus juga lapor ke situs online ya kalau teman-teman kenal dari situs online seperti itu. Kalau yang polisi ini, kalau teman-teman yang di Indonesia ya menghubungi polisi terdekat yang di Indonesia. Terus kemudian yang di Hong Kong juga menghubungi polisi yang di Hong Kong seperti itu. Next Kak. Nah ini ya, segera 5294 4184 itu ya. Kan teman-teman, saya rasa teman-teman yang di sini juga udah join Facebooknya KJRI ya. Terus juga teman-teman bisa kalau mengalami pelecehan atau diperkosa gitu kan, saat itu juga teman-teman harus menghubungi polisi yang 999 itu. Kalau teman-teman yang di Hong Kong semua punya udah ngerasa kayak udah kena love scam nih gitu ya, jangan diem teman-teman, jangan takut untuk bersuara seperti itu ya. Terus nextnya please. Nih siap-siap, saya ada kuis satu lagi aja. Teman-teman ready ya?